Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan minggu ke-9 ini, saya akan menjelaskan materi tentang denah. Dalam gambar teknik, kita akan mengenal namanya gambar denah. Dalam bahasa Inggris disebut dengan floor plan. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ada gambar di sebelah kiri. Denah itu adalah tampak atas bangunan yang seolah-olah dipotong secara horizontal setinggi 1 meter dari ketinggian titik nol bangunan tersebut. Sehingga tampak atas ini ya akan terlihat bagaimana suasana dari ruang tersebut. Dari potongan denah ini kita akan melihat seperti apa kondisi dari bangunan. Fungsi gambar denah bermacam-macam, antara lain yang pertama adalah untuk menunjukkan fungsi ruang. Kita lihat denah di samping kanan ini ya, kita akan melihat ada penjelasan jenis-jenis ruang di dalam denah. Nah ini fungsi-fungsinya antara lain ya, ada carport, ada teras ya, ada ruang tamu, ruang keluarga, ada ruang tidur anak, kamar mandi, dan sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk menunjukkan susunan ruang. Di dalam denah ini kita akan melihat susunan ruang, yaitu urut-urutan ketika seseorang masuk ya ke dalam bangunan, dari ruang luar rumah, masuk carport dulu, teras, kemudian masuk dulu ke ruang tamu. Nah, setelah ruang tamu kita akan melihat di sini susunan ruangnya akan bertemu dengan ruang keluarga, ruang tidur anak, kamar mandi utama, dan ruang makan. Nah, itu adalah susunannya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk menunjukkan sirkulasi ruang. Di dalam denah kita akan melihat ya bagaimana sirkulasi itu diatur. Contohnya ya dari ruang luar akan ada pintu yang akan membawa ke ruang tamu. Setelah ruang tamu kita lihat di sini sirkulasinya ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ruang keluarga misalnya sirkulasinya terbuka, sedangkan ruang tidur anak sirkulasinya tertutup, dibatasi dengan adanya pintu. Kemudian yang keempat adalah untuk menunjukkan dimensi ruang. Ya di dalam bangunan ya perlu denahnya itu dilengkapi dengan dimensi sehingga kita tahu informasi besaran dari masing-masing ruang-ruang ini. Di sini contohnya kita lihat ada ruang tamu ya. Dimensi di dalam denah menunjukkan bahwa besarannya adalah 2,5 meter kali 3 meter. Nah, dan sebagainya ya. Jadi dijelaskan dengan adanya keterangan dimensi. Kemudian fungsi kelima adalah letak pintu dan bukaan. Kita lihat di sini di dalam denah itu ada bermacam-macam notasi. Nah, salah satunya adalah notasi bukaan, yaitu pintu dan juga jendela. Nah, jenis-jenis pintu dan jendela itu masing-masing nanti dijelaskan dengan notasi yang berbeda, sehingga kita paham seperti apa bentuk dari pintu dan juga jendelanya. Dan yang terakhir, fungsi dari gambar denah adalah untuk menunjukkan isi ruang atau perabot. Nah, di dalam denah lebih baik memang dijelaskan seperti apa kondisi di dalam ruang, yaitu ditampilkan perabot apa saja yang mengisi di dalam ruang itu. Jadi tergambar bagaimana suasana di dalam suatu ruang maupun terlihat besaran dari ruang dengan adanya perabot yang ada di dalam ruangan. Kemudian kelengkapan apa saja yang harus ada di gambar denah? Yang pertama adalah tentunya nama denah ya. Denah misalnya denah lantai 1, denah lantai 2, denah rumah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tunjukkan skala gambar ya. Skala yang dipakai apa untuk menggambar denah tersebut. Yang ketiga adalah notasi dan juga simbol gambar dalam suatu denah wajib dilengkapi dengan notasi.
notasi macam-macam. Ada notasi material ya dari bangunan itu ya, potongan dinding misalnya terlihat di sini materialnya apa. Kemudian ada notasi pintu dan jendela ya. Kemudian ada notasi lantai, kemudian ada notasi perabot dan sebagainya. Yang keempat adalah dimensi. Ya, wajib dilengkapi dimensinya ya dan digambar sesuai dengan skalanya. Kemudian yang berikutnya adalah ada keterangan. Nah, keterangan ini berfungsi untuk menjelaskan, misalnya contohnya nama ruang ya, ada carport, ruang tamu, ruang keluarga dan sebagainya. Kemudian tunjukkan di dalam denah itu ada garis potongan. Nah, ini untuk memudahkan ketika kalian nanti membuat potongan, posisi dari potongan nanti ditunjukkan di dalam denah. Kemudian selanjutnya adalah posisi denah ya. Posisi denah kalau digambar itu adalah pintu masuk ditunjukkan ya di bagian bawah. Jadi berbeda, nanti ada gambar set plan yang dia sisi utara itu harus menghadap ke atas ya. Tapi kalau denah posisi pintu masuk harus ditunjukkan di bawah. Kemudian ini ya, arah biasanya juga ada yang melengkapi dengan arah utara. Nah, tapi kalau denah ya, arah utara tidak selalu ditunjukkan ke arah atas ya, seperti contohnya gambar set plan dan layout plan, tapi menyesuaikan gambar hadap dari denah. Nah, ini adalah contoh dari notasi dinding dan struktur. Wajib ditunjukkan posisi dari kolom struktur ya, di blok hitam seperti ini. Kemudian notasi dari dindingnya, misalnya ini adalah notasi dinding bata dan juga misalnya ada dinding partisi ya. Nah, itu terlihat seperti ini notasinya. Kemudian notasi jendela. Nah, ini denahnya menggunakan bermacam-macam jendela. Ada jendela mati ya, tidak bisa dibuka tutup. Ada yang jendela yang hidup ya, jadi bisa diayun, dibuka ya, digeser seperti ini. Ini contoh notasi jendela mati, kemudian ini jendela geser ya. Ini jendela ventilasi dan juga ini jendela ayun yang bisa dibuka, dan arah hadapnya tentunya ditunjukkan di dalam notasi. Kemudian ini adalah contoh gambar denah pada gambar teknik. Kalian lihat di sini ya, ada kopnya lengkap ya untuk menunjukkan keterangan dan juga posisi dari denah. Nah, kalian lihat di sini kelengkapannya yang harus ada di dalam suatu denah, sehingga kita mendapatkan informasi yang lengkap di dalam denah yang digambar. Nah, berbeda dengan gambar teknik ya, terkadang kita melihat gambar denah pada gambar presentasi. Jadi biasanya kalau gambar presentasi kadangkala tidak selengkap gambar teknik ya, tapi gambar teknik wajib kelengkapannya itu lengkap. Jadi di dalam gambar teknik ya harus kelengkapan yang tadi ya, harus semuanya harus digambar. Nah, mungkin bisa jadi berbeda dengan gambar presentasi yang memang menunjukkan lebih ke arah estetika. Untuk tugas denah ini ya, kalian menggambar denah, yaitu ini adalah contoh gambar denah yang harus kalian gambar di kertas A3 dengan menggunakan hasil akhir adalah pena ya, atau drawing pen. Skala yang digambar adalah 1:50 ya. Jadi 1 cm yang kalian gambar di kertas gambar itu artinya adalah 50 cm di keadaan asli. Kemudian tambahkan kelengkapan gambar denah ya, ada nama, skala, dimensi, notasi dan sebagainya. Kemudian kop ya, seperti biasa tulis gambar di bagian bawah. Kemudian dengan keterangannya adalah gambar denah. Nah, karena digambar di skala 1:50 nanti akan ada
ruang yang kurang ya kalau kalian gambar garis tepi. Jadi untuk tugas gambar denah ini kalian tidak perlu membuat garis tepi di atas, tapi gunakan ya bagian atas untuk menggambar notasi. Untuk garis tepi di sisi kanan kiri ya, kanan kiri dan bawah tetap ada. Nah, mungkin kan bisa cukup. Nah, ini seperti ini kop gambarnya, nanti disesuaikan dengan identitas mahasiswa. Nah, sekalian saya juga akan menjelaskan ya di minggu ke-10 tentang layout plan, masih ada hubungannya dengan denah. Nah, jika tadi denah adalah tampak atas ya, suatu bangunan yang dipotong 1 meter dari titik nol. Nah, layout plan ini adalah gambar denah yang dilengkapi dengan kondisi lingkungan sekelilingnya. Jadi layout plan akan terlihat lebih luas dan juga lebih tergambar lingkungan di sekitarnya. Kalau denah tadi kan fokus ke bangunannya ya, tapi layout plan ini terkadang lebih luas mengambilnya gambarnya ya. Jadi akan nanti bisa saja terlihat bagaimana vegetasi pohonnya ya. Kemudian mungkin ada sungai, jalan dan lain-lain di sekitar dari bangunan. Nah, ini adalah contoh dari layout plan. Kita lihat di sini ada bermacam-macam notasi ya yang bisa kita lihat. Ada garis kontur di sini, garis ketinggian tanah, kemudian ada vegetasi. Ya, ada fitur-fitur lain di dalam lingkungan di sekitar denah bangunan. Kita lihat di sini juga ada air ya. Nah, denah bangunan ada di tengah. Ini adalah contoh layout plan ya. Jadi kita akan melihat suatu bangunan itu terlihat lingkungan di sekitarnya seperti apa. Kemudian gambar layout plan ya. Nah, itu harus disesuaikan juga dengan gambar set plan. Jadi nanti di minggu ke-11 akan saya jelaskan tentang gambar set plan. Nah, ini adalah gambar layout plan ya. Terlihat di sini, kalian lihat ada denah dan juga bagaimana kondisi lingkungan di sekitarnya. Sedangkan nanti materi set plan adalah terlihat ya penutup atapnya dan juga lingkungan sekitarnya. Jadi sudah tidak terlihat lagi denahnya. Nah, aspek-aspek apa saja yang harus ada di layout plan? Yang pertama adalah kualitas garis, yang kedua adalah vegetasi, ya. Ketiga adalah perkerasan, keempat adalah jalan dan parkir, kelima adalah elemen air, dan yang terakhir elemen-elemen pelengkap ya, misalnya ada tambahan kendaraan atau manusia. Ini satu-satu akan saya jelaskan. Yang pertama adalah kualitas garis. Ya, di dalam kalian menggambar teknik itu harus kalian terapkan ada perbedaan tebal tipis dari garis yang kalian gunakan ya. Jadi ini adalah beberapa drawing pen yang bisa kalian pakai ya dengan ketebalan yang berbeda-beda. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kalian mengatur garis tebal tipis di dalam menggambar ya. Nah, ada hal-hal yang memang harus digaris dengan garis yang tebal, ada yang digaris dengan garis tipis saja ya. Ini contohnya kalian membuat denah ya. Tepian dari dinding itu harus kalian gambar lebih tebal daripada kalian menggambar perabot yang ada di dalam suatu ruang. Jadi menjelaskan irisan daripada dinding denah tadi dengan garis tebal. Ini kalian lihat ya, ada 3 gambar yang menunjukkan bagaimana seharusnya kalian menggambar garis dengan ketebalan yang tepat. Pada gambar yang pertama ya, di sini perkerasan atau lantai itu digambar dengan garis tebal. Nah, ini tidak tepat ya. Jadi kita lihat ini kita tidak bisa membedakan yang tertimpa di sini adalah pohon ya, karena tidak mungkin pohon lebih rendah daripada bidang lantai ya. Jadi ini salah yang pertama. Nah, yang kedua digambar dengan semua garis tipis ya. Jadi kita pun tidak bisa melihat
urgensi dari apa yang ingin ditampilkan. Nah, yang ketiga ini adalah gambar yang memang sudah benar ya. Jadi menggunakan perbedaan garis tebal tipis ya, kalian lihat di sini ya. Bidang lantai dasar itu di garis tipis ya, dia menunjukkan posisi paling bawah. Kemudian baru ada vegetasi dan juga perabot. Serta kalian lihat di sini adalah posisi bangunannya ya. Ada pembayangan juga yang menunjukkan posisi penyinaran matahari ya, terlihat dimensi daripada bangunan tersebut. Nah, gunanya kalian menggunakan perbedaan tebal tipis ya akan mempengaruhi kualitas gambar seperti tadi ya. Kualitas gambarnya bagus kalau kalian benar-benar menerapkan ya garis-garis yang punya ketebalan yang berbeda. Kemudian biasanya pada garis tebal ya akan memberi batas yang jelas dan memberi tampilan bangunan yang lebih masif. Jadi terlihat, jadi bangunan ini terlihat menonjol ya, atau penting, terasa penting. Jadi untuk garis luar outline objek gunakan garis tebal. Ini akan memberi kesan tegas dan selesai pada objek yang digambar. Nah, perbedaan dengan gambar yang kedua akan kalian lihat ya. Yang gambar terakhir ini terlihat lebih selesai dan juga lebih tegas ya daripada yang memakai satu jenis ketebalan garis. Kemudian yang kedua adalah vegetasi ya. Di dalam layout plan perlu kalian tampilkan vegetasi. Jadi bentuk vegetasinya bermacam-macam yang bisa kalian tampilkan di layout plan, atau kalian menggambar kondisi yang sudah ada, kalian buat layout plan-nya ya berarti sesuai dengan jenis vegetasi yang sudah ada di tapak ya. Jadi vegetasi itu dapat menciptakan ruang, memberi batas ruang ya, mengarah ruang dan juga menambah kualitas lingkungan. Akan terlihat bagaimana kondisi rumah ya terlihat dengan adanya vegetasi di sekitar dari bangunan. Notasi vegetasi yang baik akan memperkuat gambar set plan. Nanti akan ada hubungannya dengan set plan ya. Jadi notasi vegetasi juga tetap tampil juga di gambar set plan. Kemudian notasi vegetasi pada gambar layout digambar transparan tanpa menutup elemen bangunan di bawahnya. Jadi di dalam layout plan ya garis-garis itu dibuat tabrakan ya, jadi tetap terlihat walaupun kalian menggambar vegetasi yang ada di atas dari struktur yang kalian gambar. Ini contohnya ya. Di sini ada vegetasi, kemudian ada garis dinding ya. Tetap harus kalian tampilkan garis dindingnya, walaupun di situ vegetasinya banyak ya. Jadi akan terlihat jelas struktur dari bangunan walaupun nantinya akan tertutup vegetasi. Nah, ini adalah beberapa jenis notasi vegetasi yang bisa kalian gambar dari pohon, semak atau perdu, dan juga penutup tanah. Ini masih contoh ya yang tadi ya, bagaimana menggambar layout plan ya, notasi vegetasi pada layout plan digambar transparan atau tanpa menutup elemen bangunan yang di bawahnya. Jadi masih terlihat nih ya dindingnya ya. Dinding, pagar, lantai, perkerasan, vegetasi, penutup tanah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah perkerasan. Jadi perkerasan itu adalah penutup tanah yang sifatnya hardscape ya, bisa paving block, batu alam, atau batu tempel ya, ada beton berpola, keramik, dan sebagainya. Fungsinya biasanya sebagai jalur jalan atau sirkulasi manusia atau kendaraan. Nah, ini terlihat bagaimana pola dari perkerasannya macam-macam ya. Ada keramik ya, misalnya contohnya keramik yang kecil dan juga keramik yang lebih besar, atau batu tempel bentuknya. Nah, seperti ini sebagai jalur sirkulasi manusia. Ini kalian lihat juga di sini ya, bentuk dari perkerasannya yang menuju ke bangunan akan terlihat kalian bentuknya misalnya seperti ini di dekat kolam renang. Nah, ini adalah notasi-notasi perkerasan yang bisa kalian buat. Misalnya terlihat di sini ya, ini batu tempel misalnya, yaitu ini kerikil. Nah, misalnya ini bata yang disusun ya, ataupun keramik ya, ataupun batu belah yang ditempel.
Yang keempat adalah jalan dan parkir. Nah, di dalam layout plan ya, itu penting kalian gambar jalan ya, dan juga kalau ada parkiran mobil atau motor atau sepeda gambar juga. Nah, itu karena itu adalah merupakan bagian dari lingkungan di sekitar bangunan. Kemudian yang kelima adalah air ya. Biasanya di dalam layout plan ada elemen air. Ya, bisa bentuknya misalnya di sini adalah danau ya, laut, sungai. Nah, misalnya ini kolam renang. Nah, ini ada beberapa cara kalian gambar misalnya. Di sini dibuat warna yang berbeda ya. Misalnya dibuat abu-abu atau dibuat warna biru atau dibuat riak-riak untuk menunjukkan bahwa itu adalah elemen air. Kemudian untuk menunjukkan itu elemen air, kalian perlu memberi batas tepian ya, atau terkadang diberi keterangan misalnya sungai atau laut atau danau gitu. Kemudian yang kedua adalah memberi corak warna ya, seperti tadi diberikan corak warna yang berbeda. Yang ketiga adalah membuat garis kedalaman ya, membuat garis gelombang kecil, jadi seolah-olah itu adalah riak-riak dari air yang bergerak. Nah, ini adalah kelengkapan gambar layout plan ya. Yang pertama adalah dimensi ya. Dimensi berarti adalah besaran ya, besaran tapak misalnya ya, ada di sekitar kiri kanan dari layout plan untuk menunjukkan besaran daripada wilayah ataupun misalnya tapaknya seberapa besar. Nah, ditunjukkan dengan dimensi. Yang kedua adalah nama gambar layout plan. Misalnya di gambar seperti tadi, gambar layout plan, kemudian ada skalanya, kemudian tambahkan skala garis karena biasanya layout plan itu kawasannya luas. Ya, jadi perlu ada skala lain, misalnya skala garis. Kemudian di sini arah utara. Nah, ya. Arah utara harus menghadap ke atas ya. Nah, itu adalah patokan dari gambar layout plan dan juga set plan, dan berbeda dengan gambar denah. Kemudian berikan legenda atau keterangan. Biasanya karena kawasannya layout plan itu sangat luas, penting kalian jelaskan legenda atau keterangannya ya. Misalnya huniannya di mana, kemudian ada danau, ataupun misalnya ada taman, ataupun tempat parkir, nah sebagainya. Itu perlu kalian berikan legenda. Untuk tugas minggu ke-10 ini adalah menggambar layout plan ya. Denahnya masih sama seperti tugas denah, hanya saja pada tugas layout plan ini kalian gambar dengan skala 1:100 ya, supaya terlihat lingkungan di sekitarnya. Ini contohnya ya yang bisa kalian buat gambarnya ya. Kelengkapannya apa kalian lihat di sini ya. Apa saja yang perlu digambar, kemudian notasi apa saja yang harus dibuat. Nah, ini kalau kalian perhatikan ada perbedaan notasi ya. Kalau di gambar denah karena skalanya 1:50, kalian akan wajib ya menggambar notasi dinding itu terlihat notasi bata ya. Tapi karena skala dari layout plan ini 1:100, kalian bisa buat seperti ini ya. Jadi dinding-dinding ya, dinding-dinding yang tertutup, yang tidak ada bukaan, kalian bisa blok dengan warna hitam. Dan juga di tepi-tepian daripada dinding-dinding ini kan pasti ada kolom ya. Nah, kalian buat bentuknya putih ya, atau diwarnai putih, atau tanpa ada warna ya, seperti ini ya. Tapi tetap ya, kalau ada bukaan misalnya pintu, jendela misalnya, atau ventilasi, tetap harus kalian gambar. Nah, seperti ini. Kemudian ya, tambahkan kelengkapan lain, misalnya ini ya, ada nama ruangnya, kemudian ketinggiannya ya, kemudian skalanya tambahkan, kemudian dimensi, arah utara, dan legenda. Nah, ini yang denah yang perlu diacu. Ada tambahan lagi, kemarin ada garis potong yang belum saya cantumkan. Nah, ini posisinya garis potong ya, garis potong C ada di posisi ini. Nanti ada hubungannya dengan tugas membuat potongan di minggu-minggu selanjutnya. Nah, ini kopnya
sesuaikan ya. Jadi gambar layout plan nanti kalau menggambar layout plan. Nah, ini dimensi di dalam tapak dan denah bangunan seperti ini ya. Yang lebih jelasnya ini dimensinya yang harus kalian acu, ada kelengkapan ya, arah utara, kemudian nama gambar, skalanya, dimensi ya, kemudian notasi. Nah, ini. Kemudian tambahkan lagi garis atap ya. Jadi menunjukkan posisi dari atap. Jadi ini nanti berguna ketika kalian nanti membuat gambar set plan. Ya, ini adalah posisi garis atapnya, kalian gambar garis putus-putus. Tambahkan pula keterangan ya. Jadi ini gambar layout plan ya yang lengkap ya, ada notasi dan juga ada keterangan. Demikian perkuliahan pada pagi hari ini. Nanti jika ada pertanyaan silakan disampaikan di WhatsApp grup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.